Jadi ulama kan ya nasib-nasiban, fene kan ya beda-beda. Nah, neng wong ahli hadis mungkin Imam Ghazali biasa saja. Bahkan hadisnya sering dibully. Tapi nak neng hadis kan keren, Imam Bukhari, Imam Hajar, Al-Asqalani, ya setiap orang. Bang ya, aku keren di dunia hoax, pencipta hoax. Setiap orang kan punya nah resiko itu adalah begini. Resikonya adalah makanya ketika beliau-beliau fatwa fikihnya itu pasti direvisi oleh man ba'da. Nah, revisi itu kemudian Imam Rafi'i ini silakan Al-Muharrar. Ini sudah saya pilihkan dari sekian kaul, sudah saya teliti. Al-Muharrar. Nah, Imam Rafi'i itu masih berbau Ghazali, jadi karena dekat ya, periodenya dekat, karena hanya tinggal satu murid lagi. Itu masih gaya Ghazali. Sehingga masyhur beliau bilang, ya sujud itu apa sujud itu? Ya sujud itu watul jabah alal ardi. Sehingga dia mengesahkan sujud model cilik-cilik asal watul jabah alal ardi ya sah. Itu mirip Imam Ghazali. Era Imam Nawawi karena dia ahli hadis juga. Qultu al-asah wujudu sab'ati a'dhum. Yang sahih adalah mewajibkan 7 anggota terlibat sujud. Beliau ngendikan li hadisi umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin al-jabha wal yaden wal rubadan wal qadamain. Jabha 1, yaden 2, rubadan 2, qadamain 2. Sehingga Imam Nawawi berpendapat sujud untuk sah harus melibatkan 7 anggota. Paham ya? Ya sudah. Imam Rafi'i enggak. Nanti lihat. Imam Rafi'i mengatakan enggak. Ya sudah. Al-asah ya sudah. Sujud itu cukup pakai jabha. Makanya kalau ada pertanyaan yang diarani sujud itu piye? Nah lucunya semua orang menjawab sujud itu ibadah paling hebat karena anggota tubuh paling mulia yaitu batuk atau kepala dibenturkan di bumi. Ya sudah berarti syaratnya sujud sebenarnya waktu jabal al-ardi dan itu yang dipikir Imam Rafi'i. Nah, Imam Nawawi berdasar hadis tadi harus melibatkan 7 anggota. Tapi udah Imam Nawawi mengatakan anak sah ndak sujud harus 7 anggota. Kalau ndak sah. Tapi Imam Nawawi tetap menusuk dibully mbek Sarah-Sarah, kata Sarah-Sarah. Tapi saya bersaksi Imam Syafi'i ketika di kitab pernah mengesahkan sujud tidak melibatkan 7 anggota. Saya cek di kitab ternyata Imam Syafi'i ngendikannya gini ngeper. Saya kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan enggak pernah bilang sah ndak sah. Wa awaddu kadza wa uhibbu kadza wa akrahu kadza. Saya senang kalau orang-orang sujud itu ya 7 anggota. Karena ada hadis umirtu an asjuda ala sab'ati azim. Dia ngendikan wa uhibbu kadza, saya senang. Tapi wayah tamilu kata beliau saya masih hafal tadi. Wayah tamilu sujud ala jabah tok ya sah. Kata Imam Syafi'i tapi bilang yak tamilu. Berjudi lah, mungkin sah, mungkin enggak. Kalau hanya pakai jabah. Tapi alasan Imam Syafi'i masuk akal. Karena Nabi kalau wiridan hanya mengatakan sajadah laka wajhi. Bukan sajadah laka wajhi wa yadi wa rubbati. Tadi ya karena Nabi wiridannya hanya bilang sajadah laka wajhi. Ya sudah, berarti enggak perlu enggak perlu rubat. Tapi yahtamilu, saya ulang lagi, yahtamilu bisa ya. Tapi tentu yang aman ya sujud ala sab'ati a'dhumin karena yang bilang ala jabah pasti darani sah. Karena ini sujud super lah, kan ala sab'ati a'dhumin ini sujud super. Pemenang kota kono ahli yoga, wah ini fungsinya peregangan. Wah mata ini, wis maling mangkal. Gua tahu neng kantor pas ana acara sholat khusyuk, bapak agak datang. Ben teko, ya saya teko tukokno tikete kan seminar ning kota kan tiket. Ya seneng ya ora, senenge iku ya lucu wae. Ora senenge terus salat iku koyo senam yoga. Dadi takbir iku jare apa? Ambil nafas. Biar paru-paru. Pokoke fungsine salat iku koyo senam yoga. Kok rukuk peregangan, kok sujud. Wah, apa semuanya fungsi medis oh. Fungsi medis. Oke, saya pun iman ya karena enggak mungkin Allah bikin gerakan tanpa fungsi, tanpa manfaat. Tapi masalahnya akeh wong salat loro sing ra salat sehat. Terus ana takok, ini peregangannya bener kok. Kan ruwet. Nggih. Jadi mulai aku takok, "Pak Bak cara sampean piye?" Ya piye? Ya wong nganggur wae cara aku. Karena tadi kalau kamu membenarkan itu, lebih ke unsur apa? Medis. Faktanya kan akeh, santri salat terus kan, sing loro akeh. Sing jogging sugih-sugih ora tau loro, padahal ratu salat. Nah kalau barang duka tak Gus gunane duka apa? Ya gunane duka ya sujud Pak. Jare mari jebare rezeki kita ora tau duka isu. Kan saya takut tadi nek ora dibantah. Ya iku ora duka kok sugih santri duka kok. Sugih. Dan berkelanjutan lagi mulai bae duka ya melarat tak putune. Ada dukane mulai bae. Nah daripada rawan ngono ya
Duha cari jebar rezeki yang jelas itu duha itu sujud. Ya kan tadi resikonya ulama tadi. Kue darani sholat ran fungsi medis yo keliru. Masuk gerakan sing digawe Allah kok gak ono. Sini. Tapi nek iku mbok imani, kok sholat koyo senam. Yo senam. Aku ora kuwatir kudune. Tenggang tantangan karena ini mata. Serau sama lama-lama ngono, biasa wae. Tapi ora usah gedhe biasa. Wong sing gawe seminar ngene yo kersane pangeran. Pangeran bagi rezeki macam-macam. Wis ngono wae wis. Pangeran bagi rezeki. Ya kula terusno. Wa farrajih wa min hamasa ilu ani nafisa adumuha ilayam bagi Allah yukhalal kitab wa aqulu fi awaliha qultu wa aqulu lan ngucap ingsun fi awaliha ing dalem kawitane masail nafisa ingsun ngucap qultu. Artinya ketika beliau mengomentari Imam Rafi'i karena beliau tidak sependapat, beliau ditutup dengan kultu. Artinya gini, kalau beliau tidak bilang kultu, berarti ainu ma kataba iku ainu ma fil muharrar. Sesuatu yang ditulis Nawawi berarti hakikat yang ada di muharrar. Tapi kalau mulai kultu, berarti dia mulai mengkritik atau mengkontrol apa yang ada di kitab muharrar. Paham ya? Jadi angker kultu berarti di muharrar direvisi. Paham ya? Kalau beliau tidak bilang kultu, berarti yang diceritakan dia ya kahanan apa yang ada di kitab muharrar. Berarti ngenteni kultu. Kalau dia kultu berarti kan komentar. Kayak tadi Imam Rafi'i berpendapat ya sujud itu cukup batul jabah. Terus Imam Rafi'i bilang, Imam Nawawi bilang apa? Kultu. Menurut saya enggak, harus melibatkan 7 anggota. Ya makanya beliau bilang wah sebut ini kan wa aqulu fi awaliha kultu wa fi akhiriha wa wallahu a'lam. Mesti wae alam. Tapi dia ini baru muni kultu ya sadar nak iso wae bener Imam Rafi'i terus muni wallahu a'lam. Nah iku kowe iso niru. Wae bar ngaji muni wallahu a'lam. Kon iku titik. Wa ma wajadtahu min ziyadati lafdhatin wa nahwiha ala ma fil muharrar fa'tamidha fala budda minha. Ini termasuk kekaguman saya sama Imam Nawawi. Wa ma ta apa wae wajadta kang metu isira hu ing ma. Min ziyadati lafdhatin saking nambahi sak lafat sitok. Wa nahwiha lan sepadane sak lafdhah. Ingsun nambahi alama ing atase keterangan fil muharrar kang ing dalam kitab muharrar. Iku ngene fa'tamidha. Mongko wajib iktimad sira ha ing ziyadah. Senajan to sak lafdz. Fala buddha mongkotan kena ora minha sanging ziyadah. Niki hebat tenan. Niki mulane kula yakin Imam Nawawi wali karena saya itu sinau kitab Minhajul Talibin itu lama sampai sekarang. Belum pernah saya itu ndak sinau Minhajul Talibin. Mulai pertama boyong mriki kula sorokan mbek Casarang ngantos samang nggih mbek Gus Ahyat kalian Yusuf nganti saniki kula maca temu. Karena menurut saya itu gini menanya apa? Sehebat-hebatnya Imam Rafi'i itu tetap dia ada unsur walinya. Memang resiko. Kitab di Karang Wali memang resiko. Resikonya adalah ada ittikalan ala fahmil qorib. Makanya Bajuri itu sering meritik Fathul Qorib. Tapi kadang-kadang beliau bilang jangan-jangan dia tidak menjelaskan ittikalan ala ilmil qorib. Dia pasrah saja pembacanya itu tahu. Apa? Tapi sebagai syarah, sebagai pensarah itu kan ono trauma nih. Wedi nak santri itu bahlul, napa? Saya beri contoh yang ekstrim gini. Ya ini kalau watorian ya. Apa saja yang saya tambahkan dalam kitab muharrar maka wajib kamu bikin pegangan karena tambahan saya adalah catatan yang harus ya karena tambahan saya adalah catatan yang harus wa ma wajadtahu min ziyadati lafdhatin wa nahwiha ala ma fil muharrar fa'tamidha fala budda misalnya gini namanya misalnya contoh gampang misalnya Imam Rafi'i lupa mengatakan begini misalnya kesunatan membunuh kalbun. Tentu itu kan buruk sekali dalam ilmu fikih. Pasti Imam Nawawi nambahi kalbun akur karena kalau tidak akur enggak sunat dibunuh. Jadi kata kalbun umum menjadi ditambahi akur. Oke, kalau itu contoh sepele lah masalahnya. Saya pernah istikharah sama Allah kemudian dapat alamat begini dan itu saya ajarkan di mana-mana. Hukum itu kan satu background besar. Kemungkinannya hukum itu apa? Ma'ruf dikenal, itu satu. Dua, ghairu ma'ruf tidak dikenal. Tiga, sakofa itu satu peradaban atau turos atau hadoroh kalau dalam bahasa Rasulullah. Resikonya gini Habib, ini dengerin betul. Saya percaya sama Imam Nawawi, memang harus begitu. Tapi saya lebih percaya Imam Rafi'i karena ada adat wali. Kita tahu masyhur Imam Rafi'i nak ngarang kitab, kok dia kesulitan lampu itu dia ini sorry itu wite muruf saking keramatnya sinten Imam Rafi'i. Itu begini resikonya begini. Misalnya kasus Nabi Nuh. Umatnya Nabi Nuh maksudnya. Kaumnya Nabi Nuh itu kan homoseks,
mencintai lelaki sama lelaki, LGBT lah sekarang ya, lesbi yang perempuan yang mencintai perempuan dan hubungan intim. Singkat cerita, kaum Lut yang terkenal sodomi itu, seorang lagi kaum Lut yang terkenal apa? Sodomi itu. Delalah pangeran ya senangan nguji, kirim Jibril dan kawan-kawan berupa laki-laki ganteng. Singkat cerita dituntut untuk diserahkan ke mereka mau dijak hubungan seks, ya tentu seks liar, seks salah. Ya, paham ya? Kita tahu kan cerita itu kan, tamu-tamunya kan apa ganteng, nah, sampai apa lau annali bikum kuwatan au awi. Kita tamunya ganteng-ganteng mau dijak hubungan seks liar atau seks homoseks, penyimpangan seks. Nabi Lut mengatakan apa coba? Nabi Lut itu pidato begini, ini bukti bahwa teorinya Imam Rafi'i itu benar. Menurut saya benar Rafi'i. Haula ibanati hunna adharu lakum.